Selama 3 hari berikutnya, Wahyu tak pernah terlihat lagi. Hal itu justru membuat Bu Lastri jadi khawatir. Kondisi Wahyu yang nampak kurang sehat saat terakhir kali mereka bertemu yang jadi penyebab kekhawatirannya. Bu Lastri pun akhirnya berinisiatif meminta Ajeng untuk kembali mengirimkan makanan. Hal itu sengaja dilakukannya sebagai alasan agar dia bisa tahu bagaimana kondisi pemuda itu saat ini. Tapi Ajeng yang diminta untuk mengantarkannya malah terlihat enggan. Namun Bu Lastri coba memaksanya dengan memberi sedikit pengertian. "Kamu nggak boleh gitu, Jen. Bagaimana kalau dia benar-benar sakit? Apa kamu nggak kasihan? Di sini dia nggak kenal siapa-siapa. Kalau sampai dia nggak makan, sakitnya bisa tambah parah." Mendengar ucapan itu, Ajeng jadi terdiam. Ibunya benar, dia jadi merasa bersalah. Masa dia tega menelantarkan orang sakit? Ajeng akhirnya menurut. Dia pun pergi memenuhi permintaan ibunya. Tapi setibanya di sana, dadanya jadi berdebar-debar. Namun dia sudah terlanjur datang, masa mau balik lagi? Akhirnya dia memberanikan diri mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Namun tak ada jawaban. Dia ulangi sekali lagi, tapi hasilnya tetap sama. Lalu dia coba mengetuk pintunya lebih keras, hingga pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri. Ajeng sempat kaget. Namun dia pikir kalau pintu itu sejak tadi memang tak terkunci dan jadi terbuka akibat dari ketukan kerasnya. Ajeng melongokkan kepalanya melihat ke dalam. Ternyata di ruang tamu ada Wahyu yang sedang duduk bersila di lantai menghadap tembok membelakangi dirinya. "Lalu kenapa sejak tadi diam saja? Yu, kamu sedang apa? Kenapa salam sayang tak dijawab?" tanya Ajeng. Wahyu tak merespon. Ajeng jadi heran. Sejenak dia menunggu. Namun Wahyu tetap tak bergeming. Akhirnya gadis itu memutuskan untuk melangkah masuk. Tapi begitu dia sampai di dalam, cuping hidungnya langsung berkerut begitu mencium semilir aroma yang tak sedap. "Ini bau apa sih?" tanya Ajeng membatin heran. "Yu, Wahyu." Ajeng memanggil ragu. Dia tak berani melangkah lebih jauh. Wahyu pun perlahan menengok. Ajeng seketika terhenyak. Wajah Wahyu pucat bagai tanpa darah. Matanya sayu dengan kantung mata yang menghitam. Bibirnya kering pecah-pecah, rambutnya kusut dan berantakan menandakan kalau dia tak pernah mandi. "Astaga, kamu kenapa?" Ajeng spontan bertanya. Wahyu tak menggubris. Dia malah balik bertanya dengan suara yang parau sambil menunjuk bungkusan yang ada di tangan Ajeng. "Itu apa?" Ajeng tak menjawab. Dia masih terkesima. Tapi Wahyu seperti tak peduli. Pemuda itu berdiri, lalu mendekati Ajeng, kemudian mengambil bungkusan itu dari tangan Ajeng yang masih diam membisu. Namun ketika tangan mereka secara tak sengaja bersentuhan, Ajeng sedikit kaget saat merasakan tangan Wahyu yang begitu dingin. Wahyu kembali duduk bersila di atas lantai lalu membuka bungkusannya. Dia pun mulai makan dengan sikap yang benar-benar aneh. Kepalanya tegak lurus menatap kosong ke arah depan. Sementara tangannya terus menyuap nasi ke dalam mulutnya tanpa memperhatikan gerakan tangannya hingga banyak makanan yang berjatuhan ke lantai. Ajeng langsung heran. Meski hal itu sudah dia ketahui dari cerita ibunya, namun tetap saja dia terkejut. Dia yang sejak tadi diam, akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Kok makannya begitu?" tanya Ajeng. Wahyu tak menjawab. Dia terus saja menyuap nasi masuk ke dalam mulutnya, meski sudah penuh sambil tetap menatap kosong ke depan. Ajeng hanya diam sambil memperhatikan. Dia benar-benar tak habis pikir. Namun aroma tak sedap yang sejak tadi tercium kini membuat perutnya jadi mual. Bagaimana bisa Wahyu makan di tengah bau tak sedap seperti ini? "Yu, ini bau apa sih? Ada bangkai tikus ya?" Wahyu hanya menggeleng sambil terus makan. Ajeng tertegun. Ibunya benar. Sikap Wahyu benar-benar membingungkan. Wajah pemuda itu dingin tanpa ekspresi. Hal itu membuat Ajeng jadi khawatir atau malah takut. Dia tak tahu. "Kamu sakit ya?" tanya Ajeng lagi. Wahyu kembali menggeleng pelan. Gerakannya begitu kaku, terlihat banyak butiran nasi yang menempel pada pipi dan juga pakaiannya. Tapi mendadak Wahyu menghentikan makannya. Perlahan dia berdiri, lalu melangkah masuk ke dalam kamar. Lajeng hanya terpaku di tempatnya, sambil memperhatikan gerak-gerik Wahyu tanpa berani bertanya lagi. Wahyu membiarkan pintu kamarnya terbuka. Ajeng yang penasaran, akhirnya mendekati kamar itu, lalu perlahan-lahan melongokkan kepalanya melihat ke dalam. Astaga!
Ajeng kaget melihat Wahyu yang sedang berdiri, mematung memandangi boneka-boneka pocong yang tersusun sedemikian rupa di atas tempat tidur. Ajeng heran, apa maksudnya? Wahyu yang sejak tadi diam perlahan menengok ke arahnya, lalu memanggil sambil melambaikan tangan. "Ayah masuk, Bu." Ajeng menggeleng, rasa takutnya makin menjadi-jadi. Pemandangan aneh yang ada di hadapannya membuatnya ingin segera pergi meninggalkan tempat itu. Ajeng heran, apa maksudnya? Wahyu yang sejak tadi diam perlahan menengok ke arahnya, lalu memanggil sambil melambaikan tangan. "Ayah masuk, Bu." Ajeng menggeleng, rasa takutnya makin menjadi-jadi. Pemandangan aneh yang ada di hadapannya membuatnya ingin segera pergi meninggalkan tempat itu. "Yo, aku pulang dulu ya." Wahyu menyeringai, pandangan matanya yang tadi kosong kini menatap aneh ke arah Ajeng. "Kamu mau jadi teman saya?" Ajeng cepat menggeleng. Dia tak mengerti apa maksud dari ucapan Wahyu barusan. Tanpa banyak bicara, gadis itu pun segera pergi meninggalkan rumah itu. Sesampainya di rumah, Ajeng segera menceritakan pada ibunya tentang apa yang dilihatnya tadi. "Masa sih? Semuanya ditaruh di atas tempat tidur?" tanya sang ibu seolah tak percaya. "Iya, Bu. Aneh banget kan? Tadinya aku kira bonekanya sudah dibuang," sahut. Ajeng coba menguatkan ceritanya. Bulastri jadi terdiam. Kini dia tak bisa lagi menemukan alasan untuk menganggap semua itu hal yang wajar. Apa yang diceritakan putrinya jelas-jelas suatu keanehan. "Masa sih? Semuanya ditaruh di atas tempat tidur?" tanya sang ibu seolah tak percaya. "Iya, Bu. Aneh banget kan? Tadinya aku kira bonekanya sudah dibuang," sahut. Ajeng coba menguatkan ceritanya. Bulastri jadi terdiam. Kini dia tak bisa lagi menemukan alasan untuk menganggap semua itu hal yang wajar. Apa yang diceritakan putrinya jelas-jelas suatu keanehan. Di rumah itu baunya juga nggak enak, Bu. Seperti bau busuk atau bau bangkai. Aduh, pokoknya bau banget deh. Jelas Ajeng lagi. "Ya Allah, ada apa ya? Pokoknya Ajeng nggak mau kesana lagi, Bu." Ajeng takut. "Iya, tapi ibu malah jadi penasaran mau lihat sendiri." Mau ngapain? Mending nggak usah dah. Garamin banget, Bu. Aku curiga ini. Pasti ada yang nggak beres." "Iya, ibu tahu. Tapi ibu jadi khawatir. Takut Wahyu kenapa-napa." "Aduh, kenapa jadi repot mikirin dia sih, Bu? Anak bukan saudara, juga bukan." Kamu nggak boleh gitu, Jem." Wahim memang jadi aneh. Apalagi dengan bonekanya. Tapi ibu yakin kalau dia itu benar-benar sakit dan kita wajib membantunya." "Ya ampun, Bu. Terserah ibu dah. Tapi kalau memang ibu mau ke sana, lebih baik jangan sendiri. Bagaimana kalau kita kasih tahu Pak Bowo?" Bulastri sejenak menimbang-nimbang. Akhirnya dia pun setuju. Lantas keduanya segera menemui Pak Bowo, tetangga dekat rumah yang kebetulan juga ketua RT setempat. Pak Bowo pun kaget begitu mengetahui kalau Mbah Witu ternyata sudah meninggal. "Mbah Witu sudah meninggal?" "Iya, Pak, sebulan yang lalu. Kami tahu dari cucunya. Dia datang beberapa hari yang lalu untuk menengok dan membereskan rumah Mbah Witu," jawab Ajeng. "Cucu? Mbah Witu punya cucu?" "Iya, Pak. Namanya Wahyu. Usianya kira-kira sebaya dengan saya. Saya dan ibu sempat beberapa kali mengantarkan makanan untuk dia. Tapi belakangan ini, Wahyu tingkahnya jadi aneh," jelas Ajeng. "Aneh gimana?" Ajeng pun menceritakan tentang semuanya, termasuk tentang boneka-boneka aneh yang menakutkan itu. Pak Bowo tak henti-hentinya terkejut selama mendengarkan semua penuturan Ajeng. Memang aneh. Ada apa ya?" gumam Pak Bowo bertanya pada diri sendiri sambil mengernyitkan dahi. "Kalau menurut saya, ada baiknya kita ke sana. Saya takut kalau Wahyu kenapa-napa, sebab tadinya dia nggak begitu. Waktu pertama kali datang, anak itu baik-baik saja," jelas Bulastri. Dan Pak Bowo pun setuju. Akhirnya saat itu juga, ketiganya langsung pergi untuk mengunjungi Wahyu. Setibanya mereka di rumah itu, suasana nampak sunyi. Pak Bowo langsung mengetuk pintu rumah sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Namun tak ada jawaban. Meski diulang beberapa kali, hasilnya tetap sama. Ketiganya pun saling pandang penuh curiga. "Apa jangan-jangan dia sudah pergi ya?" ujar Bulastri coba menduga. "Kayaknya nggak begitu, sepatunya masih ada,"
jawab Ajeng sambil menunjuk sepatu Wahyu yang tergeletak tak jauh dari pintu. Lalu Pak Bowo coba mengintip melalui kaca jendela. Dia sengaja menempelkan wajahnya demi bisa melihat ke dalam menembus kaca yang tertutupi tirai yang sedikit tersibat. Dari sudut pandang yang terbatas, mata Pak Bowo jelalatan coba memperhatikan seluruh isi rumah. Namun dia langsung kaget begitu melihat sosok Wahyu yang mendadak muncul dari dalam kamar sambil menyeringai aneh ke arahnya. Astaga! Kenapa Pak? Bapak lihat apa? Tanya Bu Lastri penasaran. Satu tuh, orangnya ada di dalam, jawab Pak Bowo berusaha untuk kembali tenang. Lalu bagaimana? Kenapa dia nggak mau buka pintunya? Tanya Bu Lastri lagi. Saya nggak tahu Bu, tapi coba saya intip lagi sambil coba panggil dia. Siapa tahu dia mau buka pintunya. Pak Bowo pun kembali mengintip, namun Wahyu sudah tak terlihat lagi. Dia kemana? Mas Wahyu, tolong buka pintunya Mas. Pak Bowo berteriak sambil mengetuk-ngetuk kaca jendela sembari mengintip ke dalam, namun sunyi. Tak ada jawaban, meski Pak Bowo berulang kali mencoba, tapi tetap tak berhasil. Aneh, kenapa dia nggak mau buka pintunya ya? Tanya Pak Bowo coba menduga-duga. Jadinya gimana Pak? Tanya Ajeng yang nampak mulai ketakutan. Lebih baik kita pulang dulu, kita nggak mungkin maksa untuk masuk. Mungkin saat ini, dia nggak mau diganggu. Nanti sore kita kesini lagi, jawab Pak Bowo coba memberi saran. Bu Lastri dan Ajeng pun menurut. Akhirnya ketiganya pulang dengan hati penuh tanya, rasa curiga, takut dan khawatir bercampur jadi satu dalam benak mereka. Sehabis Aisyar, mereka kembali mendatangi Wahyu. Pak Bowo sengaja mengajak Pak Soleh, salah seorang warga, untuk ikut demi menjaga bila terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Dan akhirnya mereka pun tiba. Nampak sepatu Wahyu yang masih ada di situ menandakan kalau dia belum pergi kemana-mana. Lalu Pak Bowo kembali mengetuk pintunya sambil mengucapkan salam, tapi lagi-lagi hasilnya nihil. Dia lantas coba kembali mengintip dari kaca jendela, namun matanya tak melihat apa-apa. Pak Soleh yang ikut penasaran coba kembali mengetuk pintu sambil memutar gagangnya, namun aneh, ternyata pintu itu tak terkunci. Pintunya nggak dikunci kok Pak, ucap Pak Soleh kebingungan. Padahal jelas-jelas tadi pintunya tak bisa dibuka. Sesaat semua yang ada di situ cuma terdiam. Kita masuk saja Pak, pinta Bu Lastri yang sejak tadi memang nampak khawatir. Pak Bowo melirik ke arah Pak Soleh seolah meminta persetujuan. Pak Soleh pun mengangguk tanda sepakat. Pak Bowo perlahan membuka pintunya, lalu melongok ke dalam. Langsung tercium bau busuk yang menyeruak keluar dari dalam sana. Pak Bowo dan Pak Soleh sejenak menahan langkah di depan pintu. Pak Bowo coba kembali memanggil Wahyu. Mas Wahyu. Namun sunyi, mereka pun makin curiga. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk. Pak Bowo meraba dinding, lalu menekan saklar demi menyalakan lampu hingga suasananya jauh lebih terang. Dari situ terlihat pintu kamar yang terbuka. Lalu Pak Bowo dan Pak Soleh dengan hati-hati melangkah mendekati kamar itu berharap Wahyu ada di dalam sana, dan ketika akhirnya mereka tiba di depan pintunya, keduanya langsung terkejut begitu melihat boneka-boneka aneh yang tersusun di atas tempat tidur. Kedua lelaki itu saling pandang. Meskipun hal itu sudah mereka dengar dari cerita Ajeng sebelumnya, tapi tetap saja mereka heran begitu melihatnya secara langsung. Tapi Wahyu kemana? Pak Bowo dan Pak Soleh pun lanjut mencari. Keduanya melangkah sambil celingak-celinguk sembari terus memanggil-manggil Wahyu. Sedangkan Ajeng dan ibunya tak berani beranjak dari tempat mereka berdiri. Hingga akhirnya kedua lelaki itu sampai di depan pintu menuju halaman belakang yang tertutup rapat. Bau tak sedap pun tercium kian santer, dan ketika akhirnya pintunya dibuka, mereka pun langsung terperangah. Astagfirullah. Di bawah pohon tua, ada tubuh seorang lelaki yang tergeletak dirubungi lalat. Bau busuk yang menyengat tercium memenuhi seluruh area halaman itu. Pak Bowo spontan menutup hidung, lalu melangkah mendekati sosok itu diikuti Pak Soleh dari belakang. Bu Lastri dan Ajeng yang rupanya ikut menyusul pun langsung memekik kaget. Ya Allah, Wahyu. Namun keduanya tak berani mendekat. Mereka hanya berdiri sambil memperhatikan Pak Bowo dan Pak Soleh yang kini sudah berdiri di dekat tubuh Wahyu yang tergeletak dirubungi semut dan lalat di dekat pohon. Pak Bowo lalu berjongkok persis di samping sosok Wahyu sambil meringis menutupi hidung.
Pak Soleh pun ikut berjongkok di samping Pak Bowo sambil bergidik ngerip sejenak. Keduanya diam sambil memperhatikan jasad Wahem yang ternyata sudah mati dan mulai membusuk menimbulkan bau yang tak sedap. Innalillahi, astagfirullah, ucap Pak Bowo sambil geleng-geleng kepala. Ya Allah, kasihan sekali, kenapa dia? Kalau dilihat dari kondisinya, sepertinya dia sudah mati beberapa hari yang lalu, ucap Pak Soleh. Nggak mungkin Pak. Lah wong baru tadi siang saya lihat dia, sahut Pak Bowo coba menyangkal. Masa iya Pak? Bukan saya saja, sebelumnya Ajeng malah sempat ketemu sama dia aneh, ucap Pak Bowo lagi. Betul Pak, baru tadi siang saya ketemu dia, malah saya sempat lihat dia makan, itu di ruang tamu masih ada ceceran nasi bekas makan dia, sahut Ajeng coba menguatkan ucapan Pak Bowo. Pak Soleh pun makin heran. Bagaimana bisa? Dilihat dari kondisi jasadnya, jelas-jelas Wahyu sudah mati selama beberapa hari. Lalu yang dilihat Pak Bowo dan Ajeng itu siapa? Akhirnya Pak Bowo melaporkan kejadian itu pada polisi dan tempat itu pun seketika geger. Polisi akhirnya datang, jasad Wahyu segera dievakuasi. Disaksikan begitu banyak orang yang datang berkerumun. Semua saksi mata dimintai keterangan. Keluarga Wahyu pun segera dihubungi. Setelah polisi mendapatkan nomor kontaknya dari ponsel Wahyu, kejadian itu langsung jadi bahan pergunjingan. Apalagi banyak keanehan di balik peristiwa aneh dan mengenaskan itu. Bagaimana tidak? Cerita tentang boneka-boneka pocong yang tergantung jelas mengundang banyak tanya. Apalagi cerita tentang Ajeng dan ibunya yang sempat bertemu Wahyu, padahal ternyata pemuda itu telah lama meninggal. Sungguh tak masuk akal. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak ada yang tahu. Kematian Wahyu masih jadi misteri. Ditambah lagi berdasarkan hasil otopsi, tak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau apapun yang bisa menyebabkan Wahyu mati mendadak. Banyak yang menduga kalau yang selama ini Ajeng dan Bu Lastri temui di rumah itu bukan Wahyu, melainkan sosok makhluk halus atau mungkin arwahnya Wahyu. Lalu kapan tepatnya Wahyu mati? Tak ada yang bisa memastikan. Tak ada juga yang bisa ditanya untuk dimintai penjelasan. Sejak kejadian itu, keluarga Wahyu tak pernah muncul lagi. Rumah itu pun dibiarkan kosong tanpa penghuni. Warga sekitar pun tak ada yang berani mendekati. Ada paranormal yang bilang, kalau boneka-boneka pocong itu yang jadi penyebabnya. Boneka-boneka itu diyakini dihuni oleh jin atau makhluk halus peliharaan Mbah Witu. Salah satunya diduga merasuki tubuh Wahyu waktu pemuda itu memetiknya secara sembarangan dari dahan pohon, hingga entar bagaimana akhirnya menyebabkan pemuda itu tewas. Boneka-boneka itu pun sudah dibawa polisi untuk dijadikan barang bukti, menyisakan banyak tanya yang tak terjawab. Sebuah misteri yang sampai saat ini tak mampu terungkap. Terus ikuti Radio Tengah Malam, dan agar teman-teman setia nonton kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.